Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10 yang berjudul Kepada Siapa Akhir Telah Datang melalui program Ini Baru Terang. Ada dua prinsip yang harus kita ketahui yang ingin disampaikan lewat pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak bertindak sembarangan dalam penghakimannya. Yang kedua adalah akhir zaman tidak datang tanpa peringatan dari Tuhan. Maka pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini akan menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya memperingatkan, memanggil, memberi waktu dan kesempatan, serta menyelidiki segala sesuatu sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang berdosa. Ini adalah bentuk keadilan dan kasih Tuhan kepada ciptaannya. Saya akan membawakan ringkasannya dalam 4 bagian untuk memudahkan kita memahami. Bagian pertama adalah respon orang fasik terhadap kebenaran. Bagian yang kedua adalah hukuman terhadap orang fasik. Bagian yang ketiga adalah peringatan Tuhan. Dan bagian yang keempat adalah keadilan dan keterbukaan dalam penghakiman. Kita masuk ke bagian yang pertama. Respons orang fasik terhadap kebenaran mencakup pelajaran hari Minggu dan juga Senin. Di pelajaran hari Minggu dikatakan, orang fasik itu sesungguhnya tahu tentang Kristus. Akan tetapi mereka menolak, mereka lari dari hadapan Kristus. Berdasarkan Wahyu pasal 6 ayat 12-17. Lalu kemudian, Injil akan disampaikan ke seluruh dunia berdasarkan Matius pasal 24 ayat 14. Maka jika ada orang yang binasa, itu bukan karena mereka tidak tahu tentang Injil, akan tetapi karena mereka menolak akan kebenaran Injil tersebut. Itu fokus di pelajaran di hari Minggu. Kemudian di hari Senin, dunia pada zaman Nuh sudah diamarkan tentang air bah yang akan datang. Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Kita samakan saja bahwa dia menginjil selama 120 tahun. Akan tetapi tidak ada yang percaya, kecuali keluarga Nuh sendiri. Lalu kemudian di akhir zaman, orang-orang juga akan muncul sebagai pengejek-pengejek. Di mana mereka akan katakan, di mana janji kedatangan Tuhan itu? Berdasarkan 2 Petrus 3 ayat 3-4. Karena waktu sudah terlalu lama menunggu sehingga banyak orang mengatakan bahwa janji kedatangannya tidak akan ditepati. Oleh sebab itu, orang-orang di dunia ini bukan tidak tahu tentang kebenaran, melainkan menolak percaya terhadap kebenaran. Maka, pelajaran hari Minggu dan hari Senin membahas tentang bagaimana orang-orang fasik menolak kebenaran itu. Kita masuk ke bagian yang kedua, hukuman terhadap orang fasik. Ini fokus pelajaran di hari Selasa. Di hari Selasa disoroti tentang kejahatan Sodom dan Gomora, dan bahkan dikatakan kejahatan Sodom dan Gomora itu terulang kembali menjelang akhir zaman. Bahwa kejahatan manusia akan sama seperti kejahatan Sodom dan Gomora. Apa kejahatan Sodom dan Gomora? Berdasarkan Yehezkiel 16, katakan mereka congkak, tinggi hati, tidak menolong orang yang sengsara. Berdasarkan Yudas 1 ayat 7 katakan perilaku seks mereka menyimpang. Mereka melakukan kekerasan moral. Lalu kemudian 2 Petrus 2 ayat 10 katakan mereka melakukan pemberontakan terhadap otoritas Allah. Lalu apa hukuman terhadap Sodom dan Gomora? Mereka menanggung siksaan api kekal. Api kekal artinya bukan apinya selalu menyala sampai seterusnya, bukan. Api kekal artinya kematian yang disebabkan oleh api itu kekal. Maka mereka sudah binasa. Lalu mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan dan mereka dimusnahkan berdasarkan Yudas 1, Yehezkiel 16, dan juga 2 Petrus 2 ayat 6. Oleh sebab itu, pelajaran hari Selasa ingin mengatakan bahwa orang fasik itu pasti akan dibinasakan. Sebagaimana Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora oleh karena kejahatan-kejahatan mereka. Dan Tuhan menyelamatkan orang benar dari dalam Sodom dan Gomora, walaupun jumlahnya sedikit. Tapi mereka orang benar, mereka diselamatkan, yaitu Lot dan keluarganya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, peringatan Tuhan. Ini fokus pelajaran di hari Rabu. Sebelum Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahukan rencananya terhadap Abraham dalam Kejadian pasal 18. Bahkan Abraham sempat berdialog dengan Tuhan. Abraham mempertanyakan apakah Tuhan adil dengan melakukan apa yang akan dilakukannya. Seperti yang Abraham sudah ketahui karena Tuhan sudah beritahukan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia bahkan untuk menyampaikan argumen atau pendapat, bahkan untuk menanyakan keadilan Tuhan terhadap apa yang akan dilakukannya.
Sama halnya dengan menjelang kedatangan Tuhan kelak. Akan diberikan peringatan terakhir, yakni Wahyu pasal 14 dan juga Wahyu pasal 18. Tujuannya adalah agar manusia mendapat amaran sebelum Tuhan datang dan memusnahkan orang-orang berdosa. Maka mereka yang menurut terhadap kebenaran itu, mereka akan selamat. Jadi Tuhan selalu memberikan peringatan seperti yang Amos 3 itu juga katakan, Tuhan tidak melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian bagian yang keempat, keadilan dan keterbukaan dalam pengadilan Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Dan itu bisa kita baca dalam Daniel pasal 7. Ada 3 bagian penting yang saya ingin sampaikan dalam Daniel pasal 7 untuk kita boleh memahami tentang keadilan dan keterbukaan pengadilan Tuhan. Yang pertama di ayat 9. Ayat 9 katakan tahta Tuhan didirikan. Apa maknanya? Maknanya adalah penghakiman yang akan terjadi itu berasal dari otoritas Tuhan yang tertinggi. Itu bukan buatan manusia. Maka kita dapat percaya kepada pengadilan yang akan dilakukan itu. Karena itu berasal dari otoritas Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-10. Kitab-kitab dibuka. Apa maknanya? Maknanya adalah penghakiman berdasarkan bukti nyata. Bukan sekedar asumsi. Maka dapat dipastikan bahwa pengadilan itu akan berlangsung adil. Karena catatan dalam kitab-kitab sorga itu adalah bukti nyata, bukan sekedar asumsi. Lalu kemudian ayat yang ke-13. Yesus atau anak manusia itu hadir. Apa maknanya? Maknanya adalah dalam pengadilan itu, Yesus akan hadir sebagai pembela manusia, pembela umatnya. Kenapa? Karena tanpa Yesus, maka tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Karena kita dapat diselamatkan hanya karena Yesus yang menyelamatkan kita. Itulah 3 bagian dalam Daniel pasal 7 yang menolong kita memahami bagaimana pengadilan Tuhan itu. Oleh sebab itu, kita kembali ke judul utama. Jika judul utama mengatakan kepada siapa akhir telah datang. Akhir itu datang kepada orang-orang fasik, bahwa mereka akan dihentikan dosanya dan dibinasakan. Kemudian kebinasaan itu adalah kebinasaan yang kekal. Sementara orang benar akan hidup dalam kekekalan, karena kita akan menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan. Inilah garis besar pelajaran sekolah Sabat. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda sudah mempelajarinya juga secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati.